militer Iran disebut lumpuh hanya dalam hitungan jam setelah kampanye udara gabungan paling dahsyat dalam sejarah modern dilancarkan. Ketika Amerika Serikat dan Israel menjatuhkan ribuan amunisi presisi ke silo-silo rudal serta markas Angkatan Laut Iran yang dijaga ketat, termasuk laporan terkonfirmasi bahwa pesawat pembom siluman B-2 Amerika menjatuhkan puluhan bom penghancur bunker seberat 2.000 pon ke fasilitas rudal balistik Iran yang terkubur jauh di bawah tanah. Sementara militer AS menghancurkan markas IRGC. Jet-jet tersebut terbang selama 18 jam dari pangkalan Angkatan Udara Whiteman di Missouri dengan pengisian bahan bakar di udara sebelum kembali dengan selamat ke Amerika Serikat menggunakan jenis pesawat yang sama seperti dalam operasi Midnight Hammer, namun kali ini dengan muatan lebih kecil tetapi jumlah bom jauh lebih banyak. Dan di tengah kerusakan besar itu, rezim Iran berusaha menutupi situasi dengan mengklaim telah menghancurkan kapal induk AS meski rudal mereka dilaporkan bahkan tidak mendekati target. Sementara fakta bahwa beberapa analis independen mampu melacak misi tersebut secara real-time melalui sumber terbuka menimbulkan kekhawatiran serius, karena jika warga sipil dapat mendeteksinya, maka musuh pun sangat mungkin memiliki kemampuan yang sama atau bahkan lebih canggih. Dan ini menjadi tantangan baru yang harus dihadapi oleh militer di seluruh dunia. Namun, begitu pesawat-pesawat pembom B-2 itu aman di atas Samudra Atlantik, Komando Pusat AS merilis rekaman resmi tersebut bersama dengan rincian lengkap 24 jam pertama operasi. Kita kini tahu bahwa operasi dimulai sekitar pukul 1 pagi dini hari. Itu adalah pagi hari di Iran. Dan selama 24 jam berikutnya, AS menghancurkan lebih dari 1.000 target di seluruh negeri, menggunakan beragam aset militer termasuk pesawat pembom B-2, drone, sistem pertahanan Patriot, serta jet tempur F-18, F-16, F-22, dan F-35. Yang terpenting, AS secara tegas menargetkan hanya situs militer, bukan infrastruktur sipil atau fasilitas energi. Pembunuhan para pemimpin, termasuk tewasnya Ayatollah Ali Khamenei, dilakukan oleh militer Israel dengan dukungan intelijen AS, bukan oleh pasukan AS langsung, karena AS memang menyediakan intelijen, tetapi aksi fisik itu dilakukan oleh pasukan Israel. Sekarang saatnya menjawab satu pertanyaan penting. Mengapa operasi ini dimulai di pagi hari? Biasanya serangan besar seperti ini dilancarkan pada malam hari, seperti yang terjadi dalam operasi Midnight Hammer atau banyak operasi lainnya. Namun kali ini dimulai pagi hari karena intelijen AS mengidentifikasi bahwa para pemimpin Iran sedang berkumpul di 3 lokasi berbeda pada pagi 28 Februari, termasuk di kompleks H dan A, dengan sejumlah pejabat tinggi berada di setiap lokasi, sehingga kesempatan itu dianggap terlalu bagus untuk dilewatkan. Peluncuran serangan di pagi hari mengejutkan banyak pihak, bahkan seorang YouTuber sekalipun, karena hampir semua orang mengira operasi akan dimulai malam hari. Iran pun tidak sepenuhnya siap menghadapi serangan pagi, meskipun mereka sebenarnya seharusnya selalu dalam keadaan siaga tinggi ketika menghadapi konsentrasi armada militer besar di dekat wilayahnya. Sekali lagi, setelah intelijen AS melihat peluang tersebut, serangan bersama dengan Israel segera dilancarkan. Dan seperti yang kita ketahui sekarang, Israel berhasil membunuh sejumlah pemimpin tertinggi, termasuk sekitar 40 pejabat tinggi dalam serangan pertama itu. Sementara salah satu target prioritas tertinggi bagi AS adalah markas besar IRGC yang berhasil dipastikan telah hancur. Operasi ini menunjukkan perubahan besar dalam dinamika konflik dan menandai eskalasi militer yang belum pernah terjadi sebelumnya. Komando Pusat mengkonfirmasi bahwa mereka melancarkan serangan skala besar yang secara khusus ditujukan untuk menghancurkan markas besar Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC yang disebut sebagai pembalasan langsung atas lebih dari 1.000 warga Amerika yang tewas selama 47 tahun terakhir akibat tindakan kelompok tersebut. Menurut reporter Jennifer Griffin, Amerika Serikat menggunakan rudal Tomahawk dalam serangan ini, dan beredar rekaman yang memperlihatkan rudal-rudal tersebut melintas di wilayah Iran, meskipun tidak dapat dipastikan apakah rekaman itu menunjukkan momen tepat saat markas IRGC dihantam, karena begitu banyak serangan terjadi secara bersamaan. Di saat yang sama, Israel melancarkan operasi terkoordinasi mereka sendiri yang diberi nama Singa Mengaum, dengan Angkatan Udara Israel mengonfirmasi telah menjatuhkan lebih dari 200 amunisi ke lebih dari 500 target dalam 24 jam pertama, melibatkan lebih dari 200 jet tempur yang melakukan ratusan serangan. Menurut rencana operasional Israel Defense Forces atau IDF, tahap pertama adalah menghancurkan pertahanan udara Iran di wilayah barat. Tahap kedua menciptakan koridor udara menuju Teheran, dan tahap ketiga menyerang situs militer serta kepemimpinan di ibu kota dan kota-kota lain, termasuk lebih dari 30 serangan khusus terhadap infrastruktur rudal balistik. Jika dibandingkan dengan operasi Badai Gurun yang mencatat sekitar 2.200 serangan dalam 24 jam pertama dan lebih dari 110.000 selama 43 hari,
Intensitas operasi gabungan kali ini disebut berpotensi memecahkan rekor karena lebih dari 2.000 target dihantam hanya dalam sehari. Sebagai respons, Iran mengklaim menargetkan kapal induk USS Abraham Lincoln dengan 4 rudal balistik anti kapal. Bahkan sejumlah akun pendukung mereka menyatakan kapal itu telah ditenggelamkan. Namun menurut Komando Pusat AS, rudal-rudal tersebut dilaporkan tidak pernah mendekati sasaran. Kapal induk USS Abraham Lincoln tidak terkena serangan dan tetap meluncurkan pesawat untuk mendukung operasi militer tersebut. Inilah situasi yang dihadapi Iran sepanjang konflik ini. Mereka tidak mampu mengenai target militer Amerika Serikat karena sistem pertahanan AS dinilai terlalu kuat. Tentu saja, itu bukan berarti Iran sama sekali tidak mencatat keberhasilan terbatas. Tetapi secara keseluruhan, mereka justru menghabiskan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk menyerang negara-negara Teluk serta target sipil, karena menyadari bahwa itulah satu-satunya cara untuk menimbulkan dampak nyata. Mereka tidak dapat menghadapi militer AS secara langsung, sehingga strategi yang dipilih adalah menekan pihak lain dengan harapan negara-negara tersebut akan mendorong AS menghentikan kampanye militernya. Namun sejauh ini, rencana itu tampaknya tidak berhasil, bahkan disebut berbalik menjadi bumerang. Arab Saudi dan Inggris dilaporkan mulai terlibat melawan Iran, meskipun pembahasan detailnya menjadi topik tersendiri. Sementara itu, Presiden Donald Trump merangkum 36 jam pertama perang ini dengan menyatakan bahwa Amerika Serikat dan mitranya telah meluncurkan operasi Epic Fury, yang ia sebut sebagai salah satu serangan militer terbesar, paling kompleks dan paling dahsyat yang pernah terjadi. Ia menyebut ratusan target di Iran telah dihantam, termasuk fasilitas Islamic Revolutionary Guard Corps dan sistem pertahanan udara Iran, serta mengklaim 9 kapal dan bangunan angkatan laut dihancurkan dalam hitungan menit.